Tapi Kesetiaan Janji Cinta tidak tayang dulu ya. Saksikan keseruan Kesetiaan Janji Cinta besok hanya di RCTI. Ini adalah kartu hal terlarang yang pernah mereka lakukan ya. Artinya memang dari pertemanan ini akhirnya berubah menjadi punya rasa, dan pada akhirnya mereka kan melakukan sesuatu hal yang dilarang. Artinya sama-sama kedua belah pihak ini kalau nggak salah sudah punya suami dan istri ya, sudah berkeluarga. Nah mereka keluar dari jalur pertemanan itu. Tapi di sini juga ada pengkhianatan juga. Ya. Memang ini dilakukan sengaja dengan keberanian, tujuannya adalah melukai pasangan dengan ingin pansos. Artinya supaya mungkin kalau orang zaman sekarang itu artis itu lebih rela untuk melakukan berbagai macam cara agar nama dia naik kayak gitu ya. Jadi awalnya memang untuk pansos, tapi lama kelamaan dia juga melukai. Ini di sini ada melukai dan dia mengulangi lagi. Ya. Kedua-duanya didapat. Jadi mengkhianatin juga iya, dan juga untuk pansos juga iya, dan dia akan lebih berani lagi melakukan hal-hal yang di luar dugaan. Berarti itu adalah betul. Mereka melakukan hal tersebut, menyakiti pasangan masing-masing itu adalah betul, dan juga kepentingannya adalah untuk pansos. Banyak yang bilang ini gimmick ya. Tapi kalau misalkan gimmick, kalau menurutku itu nggak masuk akal ya. Karena ini satu hal yang negatif gitu kan. Kayak jadi satu cerita yang panjang dan abadi untuk anak, cucu, dan cicitnya kan seperti itu. Masa iya hanya sebuah gimmick yang buat naikin popularitas keduanya sampai mengorbankan nama baik ya kan, nama baik sendiri, nama baik keluarga kan seperti itu. Jadi kayak menurutku tidak masuk akal gitu. Masa iya sebodoh ini gitu kan, hanya untuk satu kepentingan mempromosikan apa yang sedang dibikin atau karya apa gitu yang lagi dibuat, ya kayaknya tidak masuk akal gitu. Karena hal ini tuh cerita yang tidak bagus gitu kan. Jadi kayak semacam ini rekam jejak atau rekam digital yang tidak baik ya untuk keluarga di masa yang akan datang, di masa depan gitu. Jadi yang nggak tahu juga, karena yang tahu kan yang bersangkutan kan cerita ini benar atau tidak, seperti itu teman-teman. Menurut saya, tapi kalau menurut teman-teman mungkin beda ya, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah guys, netizen desak KPI boykot Shahnaz Trendy dan dari acara TV. Saya setuju. Karena apa? Ini kan sudah menyangkut penyiaran TV ya. Nah ini tugasnya KPI nih, harus bisa memilah mana yang sebenarnya bisa dipublish dan mana yang harus di stop publishnya gitu loh. Karena apa? Kalau kita menghujat, masyarakat menghujat, itu nggak akan ada penyelesaian, karena dia akan terus muncul. Nah, apabila ada sebagai efek jerahnya adalah bagian KPI. KPI adalah yang mengontrol sistem penyiaran kita, mana yang boleh ditayangkan, mana yang tidak boleh ditayangkan. Mereka berdua itu kan artis papan atas yang mempunyai pengaruh besar terhadap pemirsa, terhadap penonton. Penonton itu tidak ada anak besar semua, anak kecil juga nonton. Nah kalau ini dijadikan pembenaran bahwa seorang yang sudah masing-masing punya suami, punya istri lalu berselingkuh dan dibiarkan terus mendapat kesempatan di layar lebar maupun di layar TV maupun di media manapun, ya susah mau dibawa kemana dunia ini gitu. Maka ini adalah contoh yang tidak baik, contoh yang memang harus dihapuskan dari penyiaran TV gitu kalau menurut saya, dan itu benar gitu. Perlu saya sampaikan bahwa tugas KPI itu tidak dalam rangka untuk memboikot artis A, artis B, artis C dan seterusnya gitu kan. Sepenuhnya ini adalah kewenangan dari lembaga penyiaran televisi dan maupun radio untuk untuk meng-hire atau mengkontrak dari artis tersebut. Jadi tugas KPI tidak ada. Menurut saya, kalau kalian para netizen yang cerdas, pasti akan bisa memilih mana yang perlu ditonton dan mana yang tidak. Tapi nggak bisa kita bendung gitu loh. Apalagi zamannya sosial media, mereka bisa berkuar-kuar dan bisa masuk di podcast manapun gitu loh. Ya nggak? Jadi silakan, tugas KPI sekarang harus benar-benar menggodok masalah ini. Yang sudah-sudah juga kan pernah tuh. Jadi kalau menurut saya silakan. Dan saya dukung atas nama netizen juga, atas nama istilahnya edukasi gitu ya, edukasi masyarakat yang perlu, dan ini penting sekali untuk masyarakat kita karena ini udah merusak mental, psikologis dan sosial. Ini agama pun juga dikoyak kalau kayak begini caranya ya. Jadi berikanlah tontonan yang baik, berikanlah
edukasi yang baik, berikanlah figur yang baik sebagai idola yang diidolakan, maka contoh itu layak kita pertontonkan dan layak kita buktikan bahwa orang yang kita tonton itu adalah orang yang baik. Salam. Gitu. Berita ini sumpah gue gak ngerti lagi ya. Ini mereka berdua udah sama-sama punya keluarga. Oh ya udah nggak kaget lagi kalau masalah selingkuh. Kan akhir-akhir ini emang banyak. Yang pornografi aja udah banyak artis. Nggak usah kita bilang banyak ya, udah lebih dari lah gitu kan. Jadi ya kalau gini-gini mah ya biasa aja. Semua kan manusia itu sama. Yang bedanya itu adalah profesinya aja sama duitnya. Ya kan? Desak KPI boykot Syahnas dan Randy, mana berani? KPI angkat bicara soal desakan netizen agar Syahnas Sadiqah dan Randy Kiernet mundur dari stasiun televisi. Desakan mundur tersebut imbas dari adanya hubungan gelap antara Syahnas Sadiqah dan Randy Kiernet. Ditambah lagi, baru-baru ini beredar sebuah video dengan durasi 8 detik yang viral di media sosial. Akibat hal tersebut, netizen mendesak Komisi Penyiaran Indonesia, KPI, harus segera memboikot Syahnas Sadiqah dan Randy Kiernet dari acara televisi manapun. Netizen menilai Syahnas Sadiqah dan Randy Kiernet tak layak untuk tampil di TV. Syahnas Sadiqah dan Randy Kiernet dinilai meresahkan berbagai pihak dengan adanya isu perselingkuhan keduanya. Namun, KPI mengatakan bahwa perkara ini bukanlah tanggung jawab mereka. Mereka hanya berwenang untuk mengawasi dan meregulasi isi siaran. Sedangkan untuk para artis adalah sepenuhnya tanggung jawab televisi yang mengontraknya. Perlu saya sampaikan bahwa tugas KPI itu tidak untuk memboikot artis-artis. Sepenuhnya ini adalah kewenangan lembaga televisi atau radio untuk mengkontrak artis tersebut. Tugas KPI adalah mengawasi isi siarannya, sambungnya. Jadi, kalau menayangkan infotainment yang sifatnya perselingkuhan atau perceraian, mengikuti rule yang ada, jelas Aliyah, anggota KPI, dikutip dari YouTube Intens Investigasi, Jumat 30 Juni 2023. KPI menegaskan sekali lagi bahwa pihaknya sebagai regulator tidak mengurusi soal artis-artis yang dikontrak televisi, melainkan hanya memastikan bahwa siaran yang ditayangkan tidak melanggar aturan. Termasuk tidak memperburuk objek yang disiarkan, tidak mendorong berbagai pihak untuk ikut dalam konflik, yang paling penting tidak melibatkan anak-anak. Menyikapi perkembangan kasus S dan R yang diduga selingkuh, kami memahami emosi masyarakat karena keduanya adalah publik figur. Kami berharap publik figur itu harus memberikan contoh yang baik pada masyarakat, tutup Aliyah.